I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ekyustita dengan nomor NIM 2111021012 akan mencoba menjelaskan terkait dengan clearing dan juga transfer. Nah, sebenarnya di antara clearing dan transfer ini, mana sih yang sering digunakan oleh masyarakat kita? Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan clearing dan juga transfer ini. Nah, untuk pokok pembahasan dari clearing dan juga transfer ini, untuk bagian clearing, kita akan membahas mengenai pengertian dari clearing itu sendiri, kemudian jenis-jenis clearing, kemudian worker clearing, dan juga mekanisme dari clearing. Kemudian di bagian transfer, kita akan membahas terkait dengan pengertian dari transfer, kemudian jenis-jenis transfer, kemudian media dari transfer, dan yang terakhir yaitu sistem transfer seperti menggunakan BI Fast, online, SKN, dan juga RTGS. Nah, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan clearing ini? Clearing adalah bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Sedangkan untuk clearing secara umum di bank adalah sebagai salah satu sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga maupun surat dagang dari bank milik nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia atau pihak resmi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis clearing. Di sini saya merangkum ada 3 buah jenis clearing. Yang pertama ada clearing umum, yang kedua clearing lokal, dan yang terakhir ada clearing antar cabang. Nah, apa sih fungsi dari ketiga clearing ini? Yang pertama itu clearing umum, yaitu berfungsi sebagai sarana perhitungan wakat antar bank, di mana dalam prosesnya akan diawasi dan juga menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Bank Indonesia, yang mana seperti yang telah dijelaskan bahwa clearing umum ini diatur dan juga diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua itu clearing lokal, adalah sarana perhitungan wakat antar bank dalam satu wilayah yang sama, misalnya di daerah Padang saja atau di daerah Payakumbuh saja. Kemudian yaitu clearing antar cabang, adalah sarana perhitungan wakat yang khusus dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Pembahasan selanjutnya itu terkait dengan manfaat dan juga tujuan dari clearing itu sendiri. Nah, manfaat dari clearing kita bisa lihat ada 3 poin di sini. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi terhadap sistem pembayaran nasional. Nah, yang kedua, memberikan layanan transfer dana yang lebih aman dan juga lebih cepat. Yang ketiga itu mengakomodasi kebutuhan nasabah saat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar, baik itu perusahaan individu maupun perusahaan yang bukan individu. Nah, tujuan clearing apa-apa saja sih? Yang pertama yaitu untuk memajukan dan juga memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua itu agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan juga efisien dibandingkan dengan penyelesaian yang lainnya. Yang ketiga itu salah satu pelayanan bank kepada nasabah, yang mana clearing ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait dengan peserta clearing. Peserta clearing ini ada 2, yaitu peserta langsung dan juga peserta tidak langsung. Yang mana peserta langsung ini yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan wakat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia. Yang mana yaitu peserta ini langsung berhubungan dengan bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait dengan memperhitungkan wakat ini. Contohnya itu bank retail dan juga bank devisa. Kemudian yang kedua itu peserta tidak langsung, yang mana itu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearingnya. Contohnya itu Bank Perkreditan Rakyat. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait dengan wakat clearing. Apa sih maksud dari wakat clearing ini?
Wildcard clearing adalah pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban pengguna atau nasabah melalui mekanisme clearing, yang mana contoh dari clearing ini ada berupa wesel, cek, bilet giro, nota debit, atau wildcard lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Nah, di sini ada beberapa sistem clearing. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan Sistem Clearing Bank Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SKBNI. Pertama yaitu clearing debit atau juga bisa disebut dengan sistem clearing debit. Volume debit clearing adalah jumlah frekuensi debit data keuangan elektronik pada penyerahan yang diproses melalui SKBNI untuk periode waktu tertentu. Sedangkan untuk nilai debit pada clearing ini adalah nilai transaksi debit dalam satuan mata uang rupiah. Yang kedua yaitu clearing kredit atau yang bisa disebut dengan sistem clearing kredit, yaitu jumlah aktivitas data keuangan elektronik pada penyerahan yang diproses dalam SKBNI selama periode waktu tertentu. Sedangkan untuk nilai kredit dari clearing ini adalah nominal transaksi kredit dalam satuan mata uang rupiah. Kemudian kita akan membahas terkait dengan sistem-sistem yang terdapat dalam wildcard clearing. Yang pertama ada sistem manual, yang kedua ada sistem semi-otomatis, yang ketiga sistem otomatis, yang keempat sistem clearing elektronik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keempat sistem ini? Yang pertama kita akan membahas terkait dengan sistem manual. Nah, sistem manual ini yaitu sistem yang paling sederhana di antara empat sistem ini, yang mana yaitu metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Dalam metode manual, proses pelaksanaan itu dilakukan secara manual oleh nasabah, mulai dari pemilihan wildcard clearing atau membuat bilet saldo clearing. Yang kedua yaitu sistem semi-otomatis, yaitu di mana nasabah diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan untuk clearing lokal. Namun untuk penyusunan dan juga perhitungan bilet saldo clearing tetap dilakukan manual oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem otomatis, yaitu pelaksanaan clearing lokal pada berbagai macam pemilihan, wildcard dan juga perhitungan pembuatan saldo clearing. Dan yang terakhir yaitu sistem clearing elektronik, yaitu sistem yang seluruh perhitungannya nanti akan disesuaikan dengan perhitungan elektronik. Pada saat ini pelaksanaan ini meliputi pembuatan serta perhitungan bilet saldo clearing. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan mekanisme clearing. Nah, ada dua mekanisme clearing. Yang pertama itu clearing penyerahan dan yang kedua itu clearing pengembalian. Nah, apa sih maksud dari clearing-clearing ini? Yang pertama yaitu clearing penyerahan. Maksud dari clearing penyerahan yaitu mekanisme meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Wildcard yang diberikan itu yaitu wildcard kredit keluar dan juga wildcard debit keluar. Wildcard kredit keluar ini maksudnya itu wildcard yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan wildcard debit keluar yaitu wildcard yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Nah, yang kedua yaitu clearing pengembalian, yaitu mekanisme clearing yang diterima oleh nasabah lain dalam bentuk wildcard debit masuk dan juga wildcard kredit masuk. Wildcard debit masuk ini yaitu wildcard yang dikumpulkan oleh nasabah atas beban nasabah yang menerima wildcard tersebut. Sedangkan untuk wildcard kredit masuk adalah wildcard yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima wildcard. Nah, terkait dengan clearing, sesuai dengan pembahasan sudah kita bahas semuanya. Langsung saja kita bahas terkait dengan transfer. Apa sih yang dimaksud dengan transfer di sini? Transfer adalah aktivitas mengirimkan uang dengan nominal tertentu dari satu rekening ke rekening lainnya. Bisa dari rekening bank yang sama dan juga bisa dari rekening bank yang berbeda. Nah, transfer uang ini juga diartikan sebagai pemindahan atau kiriman uang yang akan diteruskan kepada bank lain. Bank transfer adalah metode pembayaran untuk umum. Transfer uang ini bisa dilakukan kapan dan juga di mana saja. Selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenis transfer. Di sini ada 3 jenis transfer. Yang pertama itu transfer uang sesama atau antar rekening bank, yang mana itu transfer misalnya dari Bank BRI ke Bank BRI atau ke Bank
atau bank BNI ke bank BNI atau bank lainnya. Nah, yang kedua itu transfer uang dari pengirim tanpa rekening, mungkin dengan menggunakan BRI Link atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu transfer uang dari pengirim tanpa rekening melalui penerima yang menggunakan rekening. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait dengan media transfer. Yang pertama itu melalui teller bank. Nah, transfer tunai melalui bank merupakan cara transfer yang paling umum dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengirim uang harus memiliki rekening, di mana cara transfer ini biasanya digunakan untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar sebab demi keamanan. Yang kedua itu melalui aplikasi fintech atau kepanjangan dari fintech ini itu financial technology, yaitu aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak bank, termasuk bekerja sama juga dengan Bank Indonesia. Nah, yang mana aplikasi ini menawarkan berbagai layanan, mulai dari transfer dan juga tentunya transfer tanpa rekening hingga pembayaran cicilan, di mana transaksi ini biasanya dilakukan tidak dikenakan biaya admin seperti Dana, GoPay, OVO, Flip, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu transfer melalui kantor pos. Selain untuk mengirimkan surat atau barang, kantor pos ini juga membuka layanan untuk pengiriman uang, di mana layanan pengiriman uang tersebut dikenal juga disebut dengan layanan wesel. Nah, yang keempat itu transfer melalui minimarket. Nah, selain untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, minimarket ini juga bisa digunakan sebagai tempat kita untuk mentransfer uang, di mana beberapa minimarket kini telah menawarkan saat ini telah menawarkan layanan transfer ke rekening orang tanpa menggunakan rekening ATM. Yang kelima yaitu transfer melalui Western Union, yaitu jasa pengiriman yang jaringannya tersebar di seluruh dunia. Tak heran, cara transfer ini sering digunakan oleh mereka yang tinggal di luar negeri. Nah, media transfer yang 5 ini yaitu digunakan apabila kita tidak memiliki rekening. Nah, apabila kita memiliki rekening, tentunya ada layanan-layanan yang akan diberikan oleh bank dalam bentuk adanya kartu ATM, sehingga kita bisa mentransfer uang lewat ATM, kemudian juga bisa menggunakan mobile banking, yang mana di mobile banking ini juga telah tersedia yang namanya fitur terkait dengan transfer. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem transfer, yang mana di sistem transfer ini kita akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu BI Fast, yang kedua transfer online, yang ketiga SKN atau Sistem Clearing Indonesia, yang keempat yaitu RTGS atau Real Time Gross Settlement. Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan BI Fast. Apa sih maksud dari BI Fast di sini? Yaitu infrastruktur sistem pembayaran retail nasional milik Bank Indonesia yang dapat memfasilitasi pembayaran secara real time, aman, efisien, dan juga tersedia selama 24 jam. Nah, yang kedua itu transfer online. Maksud dari transfer online itu metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Misalnya nih, kita transfer dari BRI ke Mandiri. Nah, ini sudah menggunakan switching yang menghubungkan kedua bank tersebut, yang mana switching ini digunakan beragam mulai dari ATM bersama, Prima, hingga Alto. Yang ketiga yaitu SKN atau Sistem Clearing Indonesia, adalah sistem transfer dana elektronik meliputi clearing debit dan juga clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Nah, transfer SKN ini bisa juga disebut dengan transfer lalu lintas giro atau disingkat dengan LLG. Kemudian yang keempat yaitu RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu sistem transfer elektronik di mana bank-bank yang terhubung dengan sistem RTGS ini milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga atau real time. Nah, itulah pembahasan hari ini terkait dengan clearing dan juga transfer. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.